Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi ya Android apps menggunakan Kodular ya. Jadi selama ini di video-video sebelumnya aku selalu membahas membuat aplikasi menggunakan MIT Apps Inventor. Kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi ya menggunakan Kodular. Nah, pada prinsipnya Kodular ini hampir sama seperti MIT Apps Inventor, tetapi Kodular bisa dikatakan merupakan versi yang lebih baru ya. Jadi environment yang lebih terkini ya dibandingkan dengan MIT Apps Inventor. Secara fasilitas ya sebenarnya hampir banyak ya, sama. Cara pembuatan aplikasi dimulai dengan desain, kemudian diikuti dengan pembuatan blok logika. Nah, jadi sama ya. Jadi di Apps Inventor kita menggunakan blok logika, demikian juga dengan di Kodular juga kita menggunakan blok logika ya. Jadi fungsi dari code-nya ya, proses pembuatan codingnya itu digantikan dengan blok logika. Oke, tapi ada sebagian developer yang mengatakan bahwa Kodular ini lebih lengkap ya, lebih fasilitasnya lebih bervariasi dibandingkan dengan MIT Apps Inventor ya. Jadi sambil jalan nanti akan kita ketahui sendiri ya berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi pada Kodular. Kemudian di Kodular juga kita bisa menggunakan media, kemudian juga untuk menyimpan data ya, kita bisa menggunakan SQLite, atau juga untuk media yang lebih besar ya kita bisa menggunakan Firebase dan yang lainnya ya. Jadi untuk tahap awal ini kita akan mencoba terlebih dahulu ya project pertama, membuat aplikasi pertama di lingkungan Kodular. Oke, jadi kita langsung create apps di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita pertama kali masuk ya atau ingin menggunakan Kodular ya, kita harus melakukan login terlebih dahulu ya. Ya, kita bisa menggunakan email di sini untuk melakukan pendaftaran ke Kodularnya ya. Oke, jadi kita bisa create account terlebih dahulu ya di bagian bawah sini. Oke, jadi kita masukkan di sini email yang akan kita gunakan ya ketika nanti kita membuat aplikasinya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan password ya yang akan kita gunakan untuk login ke Kodularnya. Kemudian term of service-nya bisa kita lihat. Oke, ini bisa kita baca terlebih dahulu ya, supaya kita memiliki kejelasan apa yang hak dan hak yang kita bisa peroleh ya. Kemudian apa saja yang harus kita ikuti ya selama menggunakan Kodular ya di dalam mengembangkan aplikasi. Oke, langsung kita create confirmation email sent to your inbox ya. Jadi ini kalau ingin default, misalnya kita akan sering ya kedepannya menggunakan Kodular dengan komputer yang sama, bisa kita simpan ya, supaya ketika login kita tidak menginputkan ya, memasukkan
username dan sandinya berulang-ulang. Nah, ini bisa kita klik simpan ya. Kemudian bisa langsung kita sign in. Oke, jadi kita harus konfirmasi dulu ya, seperti biasa. Kita buka dulu emailnya, kemudian setelah konfirmasi nanti baru kita bisa melakukan login. Oke, ini adalah konfirmasinya, jadi langsung kita confirm. Oke, kita ulangi kembali, melakukan sign in, akun verified ya, berarti kita sudah akunnya sudah berhasil diverifikasi. Sekarang kita langsung login. Oke, ini kita close. Authorize Codular Creator. Oke, kita authorize. Oke, di sini term of use and privacy policy bisa kita baca terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita baca, I accept the term of service ya, jadi kita klik di bawah sini. Oke, ini semacam welcome ya, jadi bisa langsung kita klik let's go. Oke, ini area pertama ya, apa namanya, semacam welcome screen mungkin ya. Jadi di sini kita bisa langsung meng-create project yang baru atau mengimport project yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi di sini kita langsung create project, kemudian kita beri nama pertama ya. Jadi kita beri nama pertama, kemudian next. Nah, di sini tidak seperti MIT Apps Inventor ya, yang secara default sudah melakukan pengaturan beberapa setting di sini yang diberikan secara kita ya, kepada kita. Nah, kalau di Codular kita harus melakukan beberapa konfigurasi ya. Jadi bisa sobat ya, di sini damage-nya ya bisa kita pilih default misalnya. Kemudian minimum SDK. Nah, pemilihan minimum SDK ini mengingatkan kita pada apa namanya, Android Developer Tool ya, ADT atau Android Studio ya, yang biasanya kita disuruh memilih minimum SDK, kemudian versi yang akan kita gunakan untuk melakukan compile ya. Jadi biasanya kita kalau di Studio atau di ADT kita disuruh memilih terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga sama ya, di Codular kita disuruh memilih minimum versi dari Android yang bisa menggunakan aplikasi yang kita buat kelak ya. Jadi aplikasi yang akan kita buat ini bisa jalan di Android versi berapa ya, biasanya lihat ya, handphone atau smartphone yang keluar ya. Ya mungkin smartphone yang keluaran 2 tahun ya atau 3 tahun ke belakang itu dengan versi yang 4,4 ini mungkin masih bisa ya menggunakan aplikasi yang akan kita buat ya. Tapi kalau smartphone yang mungkin versinya lebih lama ya, 5 tahun atau 8 tahun yang lalu dengan versi Android yang lebih lawas ya, mungkin versi 2, atau 3, nah ini sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi yang kita buat ya. Jadi maksudnya minimum SDK ini seperti itu. Kemudian packet name, nah ini boleh terserah ya, bisa kita isikan apa saja misalnya, tapi bisa juga kita isikan penamaan pada umumnya, misalnya com.pertama ya. Jadi boleh kita isi seperti ini.
Kemudian primary color, title barnya, status barnya, defaultnya sudah diisi, tapi kalau misalnya mau kita ganti bisa ya, jadi tinggal kita pilih seperti ini. Pilih salah satu warna yang akan digunakan ya, kemudian klik set ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik finish. Oke, kemudian kita next, atau kalau sudah ingin langsung ya ke jendela pembuatan aplikasinya, bisa kita close. Nah, hampir sama seperti di Android Studio atau di MIT Apps Inventor ya, kita disuguhkan halaman ya, di sini tempat kita membuat aplikasinya. Jadi di sebelah sini terdapat palet ya, user interface-nya yang bisa sobat lihat ya, button, checkbox, text box ya. Jadi kalau kita lihat ya lumayan ya, memang terdapat beberapa user interface atau fitur yang ya tidak dimiliki MIT Apps Inventor. Kemudian dari layoutnya juga terdapat ya banyak pilihan ya, lebih banyak pilihan. Ada card view, grid view. Grid bisa kita gunakan untuk membuat seperti galeri ya. Kemudian horizontal arrangement. Nah, ini juga kita temukan di MIT Apps ya. Kemudian juga bentuk list, layout yang lain bisa kita lihat. Navigations. Kemudian view ya, untuk keperluan media misalnya seperti galeri, chat view dan yang lainnya ya. Demikian juga dengan media, kita bisa menambahkan audio. Kemudian fasilitas untuk menampilkan rekaman dari kamera, kemudian kamera, kemudian image ya, sound ya seperti MP3, WAV, text to speech ya, ini juga dimiliki ya. Bahkan terdapat beberapa tambahan fitur tambahan ya, seperti halnya di MIT Apps Inventor. Kemudian ada drawing and animation juga bisa kita gunakan di sini. Penggunaan sensor ya. Nah, ini bisa juga kita gunakan. Kemudian ya, dukungan dari Google ya, Firebase ini bisa kita gunakan. Firebase Storage, tempat kita melakukan penyimpanan ya. Authentications, Firebase Database, kemudian Google Play dan YouTube ya, Google Maps. Nah, ini fasilitas unggul yang dimiliki oleh Kodular. Kemudian dari storage-nya bisa kita lihat di sini Cloudinary ya, penyimpanan di lingkungan cloud. Kemudian Spreadsheet ya, kemudian SQLite, TinyDB. Nah, ini tempat kita melakukan penyimpanan di lingkungan smartphone-nya ya. Tapi kalau ingin penyimpanan yang lebih besar ya, kita bisa menggunakan Firebase ya. Kemudian untuk awal ini, untuk aplikasi pertama di lingkungan Kodular, kita coba saja membuat aplikasi yang bisa menerima data dari pengguna. Kemudian hampir sama seperti di MIT Apps Inventor, jadi kita bisa beralih dari
designer, kemudian menuju ke blok logiknya. Ya, jadi di sini kalau sobat lihat juga terdapat blok ya, seperti halnya di MIT Apps Inventor ya. Jadi proses penyusunan logik dari aplikasi yang kita buat dilakukan dengan menyusun ya blok-blok atau ya puzzle yang ada di sini ya. Jadi kita pilih saja ya, nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, kembali ke designer. Ya, kita bisa menambahkan user interface terlebih dahulu. Kita tambahkan layoutnya dulu. Ya, seperti halnya di MIT Apps ya, jadi kita bisa melakukan pengaturan layout yang akan kita gunakan. Kemudian di dalamnya kita bisa menambahkan interface Oke, sorry, di bawah sini ya. Oke, pengaturannya tadi kita letakkan di tengah. Kemudian untuk labelnya, pengaturan labelnya biodata mahasiswa. Default colornya, ukuran dari hurufnya kita atur. Oke, jadi lebih kurang seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita akan menambahkan image. Oke, secara default di sini kalau ingin posisinya di tengah, berarti kita harus menambahkan layout terlebih dahulu. Kemudian ya, kita letakkan saja di dalam layoutnya ya. Oke, jadi ini automatic yang mengikuti ukuran dari gambar yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian untuk image-nya kita pilih dari komputer. Jadi klik di sini upload file, kemudian upload asset. Oke, misalnya kita akan menambahkan image. Nah, kebenaran saya di sini ada gambar. Oke, langsung kita upload.
Oke, jadi sudah berhasil ya di-upload. Kemudian kita close. Kemudian di bawah image ini oke, jadi kita pilih pictures-nya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat scale-nya lebih proporsional dengan ukuran layar, ini bisa kita pilih scale picture to fit. Ya, tapi kalau misalnya gambarnya terlalu besar, ya bisa kita pilih atau kita ganti dengan gambar yang lain. Untuk ukurannya kita atur saja ya, biar tidak terlalu besar. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan button ya. Nah, jadi silakan kita pilih kembali horizontal scroll. Oke, kita letakkan di bawah image-nya. Oke, pengaturan kemudian ini oke, kemudian di dalam sini kita akan menambahkan button. Oke, kemudian teks yang akan ditampilkan isi biodata. Oke, jadi boleh kita boldkan ya. Kemudian untuk pengaturan warnanya juga bisa kita atur di sini. Ya, jadi lebih kurang screen 1 atau halaman pembukanya seperti ini. Kita lanjutkan dengan screen yang kedua. Ya, kita udah selesai di halaman muka atau halaman depan dari aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian mungkin kita akan memberikan logika terlebih dahulu. Ya, namun sebelumnya kita tambahkan dulu add screen to. Kita create ya. Jadi caranya tadi di sini di atas. Ya, sebenarnya tampilan dari Coudular ini kan mirip ya, hampir sama seperti MIT Apps Inventor. Jadi sebenarnya kita sudah lumayan familiar. Jadi kita create add screen to, kemudian create. Oke, jadi kita balik dulu ke screen 1. Sekarang kita masuk ke bloknya. Oke, jadi tadi kita udah tambahkan button 1. Kita klik when button 1 klik ya. Kita akan beralih ke screen 2. Kita pilih control ya dari blok built-in. Kemudian kita pilih open another screen name. Kemudian untuk nilainya kita pilih teks, pilih yang paling atas. Oke, kita isikan screen 2. Oke, jadi nanti begitu
diklik akan langsung menuju ke screen 2. Oke, jadi kita udah selesai ya di blok untuk screen pembuka atau screen satunya. Balik ke desain, kemudian selanjutnya ya ini jangan lupa tadi ya di scale picture-nya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke screen 2. Nah, di sini kita akan menambahkan isian untuk biodata ya. Jadi misalnya di sini yang kita inginkan adalah biodata mahasiswa. Jadi seperti biasa kita akan membuat form. Oke, jadi di sini pertama kita tambahkan ya seperti sebelumnya, kita akan menggunakan layout. Oke, pilih pengaturan alignment-nya semuanya centers. Kemudian height-nya oke, lebih kurang seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan menambahkan label terlebih dahulu. Oke, jadi di sini form biodata mahasiswa. Oke, biar lebih jelas ya, silahkan diatur warna dari title-nya. Kemudian di bawahnya kita kembali tambahkan layout ya, horizontal arrangement-nya. Center ini kita pilih left ya. Kemudian background color-nya boleh dipilih. Kemudian height-nya ya, ini automatic saja ya, nanti bisa kita atur belakangan. Nah, di dalam sini kita akan menambahkan komponen ya, label, kemudian text box yang akan kita gunakan untuk menerima data dari user. Oke, jadi kita tambahkan label terlebih dahulu di sini. Oke, jadi labelnya yang pertama yaitu nama. Kemudian di sebelahnya kita akan menambahkan, scroll ke bawah, di sini ada text box. Oke, seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya height-nya sudah auto ya, jadi tidak perlu kita atur lagi. Kemudian kita tambahkan di bawah nama ya. Jadi langsung kita tambahkan saja, kita coba label yang baru. Oh enggak ya, berarti kita harus
Oke, jadi kita tambahkan kembali Oke, jadi di dalam sini kita akan menambahkan data yang kedua ya, yang diinginkan, yaitu alamat. Kemudian di sebelahnya sama seperti nama, kita akan menggunakan text box ya, yang bisa menerima input dari pengguna. Kemudian oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, nah di sini kita kembali menambahkan label. Jadi kita tambahkan nomor. Oke, jadi yang terakhir kita akan menambahkan prodi ya, jadi program studi dari mahasiswanya. Kemudian di sebelahnya kita tambahkan text box. Kemudian tentu saja di bawah sini kita akan menambahkan button ya, jadi 2 button. Kembali kita gunakan layout. Oke, jadi ini teksnya yang akan ditampilkan, yaitu simpan. Kemudian yang sebelahnya kembali. Oke, jadi bentuk tampilan dari formnya seperti ini. Kemudian di bawah sini nanti kita akan menampilkan data yang sudah diinputkan oleh pengguna ya. Jadi data yang akan diterima yaitu nama, alamat, telepon, dan prodi. Oke, jadi di bawah sini langsung saja kembali kita menggunakan layout, horizontal arrangement. Kita akan menggunakan background yang berbeda dari sebelumnya. Atau background default saja ya. Kemudian kita tambahkan
Ya, di dalamnya yang pertama label nama ya. Di sebelahnya juga kita tambahkan label oke, ini mungkin horizontalnya kita oke, jadi kita taruh di sebelah nama untuk label 7. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk alamat, telepon, dan prodi. Oke, yang terakhir prodi. Oke, seperti ini lebih kurang tampilan dari screen 2. Jadi logiknya ketika user menginput nama, ya data nama, alamat, telepon, dan prodi, dan diklik simpan, maka data-datanya akan ditampilkan di bawah sini. Sedangkan tombol kembali ketika user ingin kembali ke screen 1 atau halaman sebelumnya. Oke, jadi setelah selesai di screen 1, kita akan menuju ke blok. Di sini kita akan menyusun blok logic dari aplikasi yang kita buat. Oke, jadi di sini ada button 1, kita klik. When button 1 klik, ya ketika button 1 diklik, apa yang akan dikerjakan oleh aplikasinya, yaitu akan melakukan penyimpanan ya data-data yang sudah diinputkan. Sorry, bukan penyimpanan, tetapi hanya menampilkan ya. Jadi di sini kita belum membuat tempat penyimpanan ya, karena mungkin nanti di video-video selanjutnya kita mulai atau akan belajar menggunakan database ya, sehingga data-datanya yang nanti sudah diinputkan akan disimpan ke dalam database, kemudian ditampilkan ya atau digunakan untuk keperluan yang lain. Oke, jadi di sini when button 1 klik,
Nah, kita pilih label berapa? Label 7 ya. Nah, kita pilih label 7, benar. Oke, label 7, 9, 11 dan 13 ya. Klik label 7, kita scroll ke bawah, kemudian pilih set label 7 text to ya. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian nilainya kita ambil dari text box 1 ya. Jadi ini untuk nama. Ya, ini kita pilih text box 1 dot text ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk label yang lain ya. Jadi untuk alamat, kemudian telepon dan prodi ya. Nah, untuk mempercepat ya, bisa langsung kita duplikatkan. Jadi when button one click, di sini kita pilih selanjutnya adalah label. Delapan ya, sorry, label berapa? 7, label 9. Oke, kita lihat dulu label 9, 11, 13 ya. Ini text box 2, jangan lupa diganti. Oke, ini sorry ya, jadi seharusnya cukup satu saja ya, jadi tidak perlu kita duplikatkan. Karena ini sama ya, jadi kita kita delete blok yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi tinggal kita taruh di dalam sini, berarti yang ini yang akan kita duplikatkan ya. Jadi label 9 ditampilkan atau datanya berasal dari text box 2. Kemudian label 11 datanya berasal dari text box 3. Kemudian label 13 datanya berasal dari text box 4 ya. Oke, jadi lebih kurang seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk button 2, ya, kita gunakan untuk keluar kembali ya, kembali dari kembali ke halaman sebelumnya. Jadi di sini kita pilih control, kemudian open another screen name. Kita berikan nilainya. Ya, di sini screen 1.
Oke, jadi blok logik dari screen 2 lebih kurang seperti ini. Jadi data yang kita terima dari setiap text box nantinya ketika di button 1 diklik, maka langsung akan ditampilkan ya di bagian bawah sini. Oke, jadi lebih kurang seperti ini ya project untuk aplikasi pertama kita di lingkungan Kodular ya. Jadi insya Allah di video sebelumnya kita mulai akan membahas tentang data ya. Jadi data bagaimana disimpan di dalam database ya, kemudian menampilkannya kembali nanti akan kita bahas. Kemudian ya ini kalau ingin dicoba silahkan saja ya. Jadi kita bisa connect to companion atau melakukan ekspor ya dalam bentuk APK ya, seperti yang biasa kita lakukan di MIT Apps Inventor, dan bisa langsung kita coba di emulatornya ya, supaya kita lihat apakah aplikasinya ini bisa running well atau mungkin perlu perbaikan. Ini kalau ingin dihapus ya hintnya biar nanti tampilannya rapi ketika kita coba.